Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu bahwasanya hutang dalam Islam itu hanya dibolehkan bagi orang yang terdesak atau sangat membutuhkan. Dan tidak dianjurkan orang berutang sementara dia punya kemampuan. Contoh kasus di zaman kita sekarang yang terjadi banyak pelanggaran agama adalah makin mampu maka makin banyak utangnya. Padahal sebenarnya tidak dibolehkan dalam syariat. Karena hutang itu sekali lagi hanya boleh bagi orang yang tidak mampu atau terdesak. Kita temukan misalnya penggunaan kartu kredit di zaman kita sekarang, justru makin kaya orang tersebut maka makin besar limitnya agar dia berhutang. Walaupun cicilan tersebut 0%, sementara dia mampu untuk membeli cash, maka ada larangan dalam Islam untuk berhutang. Ya. Jadi hutang ini hanya bagi orang yang perlu saja, terdesak. Ya. Sementara bagi yang mampu tidak dibolehkan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh para ulama hadis. Seingat saya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam buku beliau, dosa-dosa besar. Matlul ghani, kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang yang kaya adalah kezaliman atau dosa besar. Ya, makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan kategori dosa besar orang mampu yang menunda pembayaran utang. Di sini masuk dalamnya adalah dia utang sementara dia mampu. Untuk apa dia utang? Sementara konsekuensi daripada utang tersebut sangat berat. Ya, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil orang yang menunda pembayaran utang sementara dia mampu atau sengaja dia berhutang sementara dia mampu. Ya. Dan sisi yang lain, kalau seandainya ada orang yang harus pun berutang, maka dia dianjurkan dalam syariat untuk mengikuti hadis Nabi SAW, yaitu sabda beliau, barang siapa yang berhutang dan dia niat ingin mengembalikannya, membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia membayarnya. Dan barang siapa yang berhutang tidak ingin membayarnya dari awal, ya, dia tidak ingin membayar, maka Allah pun akan persulit dia untuk membayarnya. Sementara banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang wafat sementara dia tidak membayar utangnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW diantaranya beliau bersumpah 3 kali, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau seandainya seseorang itu mati, terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid yang ketiga kali, ya, 1 kali aja sudah luar biasa, apalagi sampai 3 kali mati syahid, tidak akan diterima ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai utangnya terbayar. Atau kama qala Nabi SAW. Oleh karena itu, kita harus hati-hati sekali berhubungan dengan masalah utang ini, atau kita harus hutang. Kalau seandainya seseorang itu sudah terlanjur berhutang, ya, misalnya di saat Anda ikut ta'lim ini Anda baru tahu, oh ternyata orang kaya nggak boleh utangnya misalnya, ya kan? Karena itu masuk dalam kezaliman, dia menunda pembayaran sementara dia punya uangnya. Dia hanya mau menggunakan seperti fasilitas saja, padahal sebenarnya dia tidak boleh berutang di saat itu, ya. Maka sekarang dia mau mengubah, sudah terlanjur utang. Maka Anda selesaikan, Anda lunasi semua itu. Dan mulai sekarang Anda mulia cash and carry. Bayar cash, Anda bawa barangnya. Selesai. Sehingga tidak ada beban. 2-3 langkah setelah Anda beli produk tersebut, dan kemudian Anda meninggal dunia, Anda tidak ada beban hukum. Anda tidak ada beban hukum, ya. Apalagi yang terjadi pada sebagian orang, mereka berutang tanpa diketahui oleh ahli warisnya. Sehingga akhirnya ahli warisnya pun tidak membayarkan hutang tersebut dan menjadi penyebab dia disiksa gara-gara hutang-hutang yang melilit, yang tadinya semasa dia hidup bisa sebenarnya dia tidak perlu utang gitu, ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau orang sudah terlanjur berhutang, dia bertobat nasuha, kalau memang dia adalah orang kaya dan tidak mengulanginya, dan dia bisa membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi, teman-teman sekalian. Dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia juga kesulitan untuk membayar, dia juga menggunakan doa ini. Doa yang diangkat di sini ada 2. Doa yang pertama adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak membutuhkan lagi selainmu. Atau membutuhkan dari selainmu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi di jilid 5 halaman 560. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 180. Doa ini teman-teman sekalian
Ya, doa yang dianjurkan sekali oleh Nabi SAW untuk dibaca. Dan ada seorang perawi hadis, seingat saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya engkau membaca doa ini, ya, maka niscaya Allah akan melunasi, ya, hutang-hutangmu walaupun memenuhi langit. Dan ini potongannya kita bisa bagi dua doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Maksudnya agar selalu pendapatanku hanya yang halal saja, ya, yang betul-betul aku bebas untuk mengelolanya, menikmatinya. Dan potongan yang kedua adalah, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Maksudnya ini menyinggung masalah utang, supaya aku tidak akan pernah utang lagi sama orang lain, dan tolong lunasilah utang-utangku tersebut. Ini makna daripada doa yang pertama. Doa yang kedua ada poin B-nya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut, serta himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jadi 7 halaman 158. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang utang yang melilit dia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dia membaca doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan utangnya. Diambil dari potongan hadis, ya, potongan doa yang terakhir, wa dala'id daini wa galabatir rijal, dan selamatkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Karena dua hal ini sangat berdekatan, ya. Orang kalau utang lama nggak dibayar, maka akan bisa memunculkan penindasan, ya. Penindasan pemilik piutang kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwasanya siapa yang membaca doa ini maka akan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun memenuhi langit. Tapi tentu di sini diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar, karena Islam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, selain berdoa kita juga berikhtiar. Ada asbab, ada sebab-sebab. Ya, Maryam alaihissalam pada saat dia lagi hamil dan mau melahirkan Isa alaihissalam di bawah sebuah pohon, Allah sebutkan dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu, hai Maryam, maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang sudah matang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak jatuhkan langsung saja kurma itu? Langsung aja di pangkuan Maryam. Atau langsung saja Maryam merasa kenyang. Allah Subhanahu Wa Taala ingin manusia memahami kalau Allah menciptakan sebab-sebab yang seharusnya sebab itu diikuti. Jadi sebab kita akan sembuh dengan kita ikhtiar berobat, ya. Jadi kita sebab mendapatkan rezeki dengan kita coba bekerja, berusaha, berikhtiar. Nah, ini semua poin-poin yang harus diketahui. Kenapa Musa alaihissalam pada saat mau membelah Laut Merah untuk selamat dari Fir'aun, Allah masih suruh Musa untuk mencambukkan tongkatnya ke pinggiran Laut Merah, baru kemudian air Laut Merah itu meninggi seperti dinding-dinding. Kenapa Allah SWT tidak langsung saja menaikkan air tanpa ada cambukan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam ke pinggiran laut? Supaya ada ikhtiar, ada sebab yang mendatangkan hasil, gitu ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi seseorang itu berusaha berikhtiar menyelesaikan hutang-hutangnya sambil dia membaca doa-doa ini tentunya.